البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man. Dan meneruskan baca kitab Bulughul Maram itu oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Mari kita sebutkan biografi beliau. Demikian juga pensyarahnya yaitu Imam As-San'ani rahimahullah taala di Subul Salam. Kita sudah sedikit menyebutkan kitab At-Taharah ya. Demikian juga pembukaan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Taala. Disebutkan kitab At-Taharah, ini kitab yang pertama di kitab Bulughul Maram ini. Kitab dikatakan yaitu ini sekumpulan dari huruf, demikian juga kata, demikian juga ya kalimat, ya demikian itu kitab. Kemudian Taharah ini sini belum mengawali Ibnu Hajar dengan kitab Taharah disebutkan karena Taharah itu adalah syarat untuk seorang melakukan ibadah yang paling mulia yaitu sholat, sehingga didahulukan termasuk rukun Islam yang kedua. Nah, kenapa belum mendahulukan kitab Taharah? Karena apa? Karena akan melakukan sholat, seorang harus mengetahui hukum tentang bagaimana berwudu yang berkaitan dengannya. Kemudian juga disebutkan dengan mengatakan kitab itu adalah apa yang ditulis di atas kertas untuk menyampaikan orang lain. Nah, kemudian Taharah secara bahasa itu nazahah, kebersihan, kesucian, bukan atau apa kebersihan, kesucian dan kebersihan minal aqdar wal adnas, dari kotoran-kotoran. Ya. Secara istilah Taharah itu adalah raful hadas, mengangkat hadas. Dan apa yang dimaknakan dengan hadas ini? Dengan apa? Dengan air ataupun dengan tanah. Dan untuk menghilangkan juga najasah. Jadi untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis dengan air ataupun dengan tanah itu. Ya, bisa ditulis demikian. Sebenarnya mengatakan perbedaan hadas dan najis itu apa? Najis itu yang bisa dilihat, bisa dipegang. Ya, ini kotoran seperti kotoran manusia. Ya, atau mungkin air kencing, najis. Sedangkan hadas itu yang tidak ya dipegang, seperti kentut, termasuk hadas, ya hadas. Adapun hadas besar seperti apa? Junub, pipi basah dan semisal itu. Itu sebagian mengatakan perbedaan itu. Kalau najis itu bisa apa? Bisa dihilangkan, seperti tadi kotoran dan sebagainya. Kalau hadas itu yang tidak bisa dipegang, ya seperti tadi junub, demikian juga kentut dan sebagainya. Dan disebutkan dengan menggunakan air ataupun dengan tanah atau roini yang dia itu mensucikan. Sebenarnya mengatakan juga Taharah itu hakikatnya disebutkan oleh Imam Sunani istima'lu mutahhirin atau mutahhiroini, mempergunakan dua yang bisa mensucikan. Air yaitu apa? Al-ma' wa turab, yaitu air dan tanah. Ya itu. Atau salah satu dari keduanya. Dengan sifat yang disyariatkan untuk menghilangkan najis dan hadas. Nah itu. Selesai, ini kitab Taharah itu. Kitab yang sudah disebutkan Taharah tadi. Hakikatnya Taharah tadi. Kemudian masuk yang pertama itu ya kitab yang pertama kitab Taharah, nanti setelah itu kitab shalah atau kitabul janazah, kemudian zakat, kemudian haji dan sebagainya kan. Dan akhirnya nanti kitab Al-Jami' kan itu. Tentang zikir, doa dan sebagainya. Sedang kitab Taharah di sini bab yang pertama yaitu babul miyah. Nah, babul miyah. Bab sendiri secara bahasa itu sebagai Imam As-San'ani, ma yudkhilu wa yukhriju minhu. Pintu itu namanya adalah apa yang dimasukkan dan dikeluarkan darinya. Itu namanya pintu. Yang dimasukkan dan yang dikeluarkan darinya itu namanya pintu. Ya. Kemudian disebutkan kenapa dikatakan babul miyah di sini? Ya ini seakan-akan orang yang membahas ini syabahat dukhul ilal khawd fi masail al-makhsusah. Ini seakan-akan seseorang itu masuk kepada pembicaraan yang mendalam tentang permasalahan tertentu. Sehingga dikatakan bab al-miyah
bab air. Kenapa? Karena seakan-akan kita ini akan masuk kepada pembahasan ya yang mendalam tentang masalah tertentu. Apa itu sekarang? Air. Ya, sehingga dikatakan babul. Karena bab sendiri itu adalah apa yang dikeluarkan dan dimasukkan darinya. Jadi seakan-akan kita ini akan masuk untuk membicarakan suatu masalah yang mendalam, sesuatu yang tertentu. Ya, berbicara dengan mendalam tentang sesuatu yang tertentu. Nah, itu. Sedangkan almiyah, ya, almiyah itu adalah jamu ma'un. Ma'un maksudnya ma itu kan air. Jamaknya itu adalah miyah. Asalnya dari mauhun. Ya, kemudian menjadi miyah. Jamak dari ma'un. Ya itu. Jadi sudah selesai kita kitab Mutahharah. Kenapa dikatakan kitab? Ya, ini sekumpulan dari huruf, kata, demikian juga kalimat yang dikumpulkan untuk menjelaskan orang lain. Kemudian dikatakan Thaharah, hakikatnya adalah menggunakan air, demikian juga tanah atau kedua-duanya untuk membersihkan dengan sifat tertentu di dalam menghilangkan najis ataupun hadas. Nah, itulah Thaharah. Kemudian masuk sekarang yang pertama babul miyah. Ya, dikatakan bab, ini sekarang kita masuk untuk berbicara dengan mendalam tentang permasalahan tertentu yang khusus. Ya, itu. Kemudian al-miyah itu adalah jamak dari ma'un, air, asalnya dari mauhun. Kemudian kita sebutkan hadis yang pertama. Al-awwal yang pertama, An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang qala rahimahullah taala, ini berkata Ibnu Hajar rahimahullah taala hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil bahri, ini dalam permasalahan al-bahr, air laut. Huwa tahur ma'u, dia yakni air laut tersebut at-tahur, mensucikan. Ma'u, airnya itu mensucikan. Ya, airnya itu suci. Al-hilu maitatuhu, halal maitatuhu, bangkainya itu adalah halal. Jadi sini menunjukkan bahwa air laut itu adalah mensucikan, suci dan mensucikan. Walaupun pembagian suci dan mensucikan itu wallahu alam kurang tepat. Ya, air itu cuma suci atau najis. Kalau suci berarti mensucikan, kan gitu. Dan air laut ini adalah suci. Airnya itu adalah suci. Dan bangkainya itu adalah halal. Akhrajahu al-arba'ah. Mengeluarkan hadis ini al-arba'ah. Sudah lewat, beliau memberikan istilah-istilah al-arba'ah ini yang 4. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Nasai. Ibnu Abi Syaibah, demikian juga Ibnu Abi Syaibah, walafdzulahu, ini lafadznya Imam Ibnu Abi Syaibah, itu di bukunya namanya Al-Musannaf, yang tebal. Wa sahih Ibnu Huzaimah, disahkan oleh Imam Ibnu Huzaimah wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi. Di sini adalah hadis yang sahih. Disahkan oleh Syalbani rahimahullah. Disebutkan oleh Imam Sunani rahimahullah, al-bahr yaitu al-ma' al-katsir awi al-malih, air yang banyak atau air yang asin. Air laut itu kan asin. Ya, demikian. At-tahur di sini bi fathi ta. Ya, itu adalah masdar. Kalau dalam ilmu nahwu itu terkait nomor 3. Ya, seperti daraba yadribu darban. Nah. Kalau sini tahara tahiru, mutahhirun. Ya, fa'ala fa'ilu. Taf'ilan, yakni tadhir. Dan di sini masdar itu tahur dengan fathah. Yaitu ismu ma yatatahharu bihi. Isim atau kata benda apa-apa yang bersuci dengannya. Itu. Kemudian disebutkan dalam permasalahan ini masalah air ini kita akan bicarakan bahwa sebagian ulama menyebutkan air itu ada beberapa. Ya, disebutkan oleh sebagian mereka bahwa air itu menurut jumhur ulama ada 3. Yaitu apa? At-tahur, yaitu at-tahir bi nafsihi. Yang dia itu suci. Zatnya itu suci. Al-mutahhir li ghairi, dan mensucikan orang lain, mensucikan yang lainnya, itu maksudnya. Saya mengatakan air itu jumhur berpendapat air ada 3. Suci dan mensucikan yang lainnya. Kemudian yang dia itu at-tahir saja, ini
dia suci gitu saja tapi tidak mensucikan yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu najis. Dan tidak bisa mensucikan dan dia itu najis. Tetapi perbedaan seperti ini itu tidak ada dalilnya. Air cuma dua saja. Syekh Al-Albani demikian juga yang lainnya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa air itu cuma ada dua saja. Suci dan najis saja sudah. Suci berarti mensucikan. Dalilnya Al-Qur'an. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit, ini Allah menurunkan dari langit air yaitu tahurun, mensucikan. Ya, jadi kalau dia itu suci berarti mensucikan juga. Sudah selesai, ya. Jadi air itu. Nah, sekarang mengatakan ada air yaitu suci tapi tidak mensucikan, seperti umpamanya air teh. Suci dia, tapi tidak mensucikan, tidak bisa untuk berwudu. Kita katakan, ya, itu bukan lagi namanya air, itu namanya sudah air teh. Kan itu aja. Sehingga di basis ini al-ma' al-mudhaf ila tahir. Air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Air bercampur dengan teh tadi. Jadi memang dia itu suci, tetap hukumnya adalah suci. Tapi apakah berwudu dengannya? Ya kita katakan ya tidak. Kenapa? Karena namanya sudah bukan air lagi. Namanya air teh, air kopi yang tidak bersuci dengannya. Walaupun dia itu adalah apa? Walaupun dia itu bukan najis. Ya itu. Kemudian dibahas juga setelah tadi jenis-jenis air, kemudian air dicampur dengan barang yang suci. Ya dia tetap suci, tetapi ya tidak kemudian digunakan untuk wudu. Kemudian disebutkan juga ya air yang dia itu dicampur dengan anggur, namanya nabit. Kalau kita teh atau kopi, ya itu dikatakan bukan lagi namanya apa? Bukan lagi namanya air. Sehingga kita tidak berwudu dengannya. Kemudian bagaimana kalau air diam ya dalam gentong atau di dalam bak lama sekali, tidak bercampur dengan sesuatu yang menajiskan. Apa boleh kita menggunakannya? Boleh. Ya, kesemuanya adalah boleh. Kemudian juga di permasalahan ini Analma idza taghayyara ta'muhu aw launuhu, nanti akan dibahas. Air kalau dia itu berubah rasanya, demikian juga warnanya, demikian juga baunya dengan sesuatu yang suci, maka dia tetap suci. Ya, demikian. Jadi suatu air bercampur dengan apa? Sesuatu yang suci, berubah rasanya menjadi manis, suci tetap yaitu. Ya, demikian. Kemudian juga an-namayta hayawan bahar, bangkai binatang yang mati di laut, maka itu adalah halal. Demikian juga di sungai. Karena sungai dihukumi juga seperti air laut, ya. Sehingga binatang-binatang yang mati di sungai itu, yang dia menghidupnya di air, maka boleh dimakan. Demikian juga seperti keong dan sebagainya, maka dia hidup di air nih, di sungai, maka dia adalah halal. Kemudian juga disebutkan keutamaan ya seseorang menjawab melebihi dari pertanyaan, karena Nabi ditanya tentang masalah air laut. Kemudian Nabi menambahkan bahwa bangkainya itu adalah halal juga. Ya demikian. Setelah demikian dulu sampai di sini. Subhanallah juga. Sudah la ilaha illa anta. Semoga boleh.